Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Fatir ayat 42-43. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhir nadhirun la yakununna ahda min ihdal umam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita nanti akan berlatih cara ibtida atau memberi harokat di suatu kata atau ayat, awal-awal ayat yang tidak ada harokatnya. Bagaimana cara memberi harokat? Kita nanti akan pelajari. Baiklah, kita mulai dari sini. Wa aqsamu, ini adalah qalqalah sughra, di mana qaf ini ada di tengah-tengah kata, maka disebut qalqalah sughra. Billahi dibaca tarqiq adalah lam jalalah di lafdzul jalalah, ini dibaca tarqiq atau tipis. Billahi. Jahda aymanihim, ada mim bertemu dengan lam, kita sebut dengan idhar syafawi. La in ja'ahum, la in ja, nun mati bertemu jim, ini kita panjangkan karena ikhfa hakiki. Kemudian ja'ahum, mat wajib muttasil, muttasil artinya bersambung, maksudnya adalah satu kalimat atau satu kata. Ja'a, ini panjangnya 2,5 alif. Ja'ahum nadhir, mem bertemu dengan nun, idhar syafawi. Tadi kita membaca dari sini wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhir. Kita berhenti di sini karena kita tidak kuat nafas kalau sampai di tanda waqaf ini. Ketika kita memberhentikan ini, kan ini asalnya itu adalah mat tabi'i nadhirul, tapi ketika kita mewaqafkan maka ini berubah menjadi mat arid lisukun. Oleh karena itu kita boleh membacanya lebih panjang daripada mat tabi'i. Ja'ahum nadhir, panjangkan. Kemudian roknya karena dia itu bersukun dan sebelumnya itu adalah ada huruf yang berkasrah, maka roknya ini menjadi tipis atau tarqiq. Jadi kita membacanya, bibir kita itu dikebawahkan ketika membaca sukun ro. Nadhir, tipis ya. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhir. Kita ulangi dari la in ja'ahum. La in ja'ahum nadhirul la yakunun, nadhirul la yakununna, ada tanwin bertemu dengan lam, kita sebut dengan idgham bila gunna. La yakununna, ada gunna musyaddadah, kita dengungkan ketika membaca tasdid nun ini. Ahda min ihdal, ada mat tabi'i, dannya ini satu alif saja. Min ihdal umam, min ihda, ada nun mati bertemu dengan hamzah, tulisannya memang alif tapi ini adalah hamzah ya, nun mati bertemu dengan hamzah, disebut izhar halqi karena hamzah itu letak atau makhrajnya itu di tenggorokan atau halqi. Ihdal umam, ihdal umam, ada al bertemu dengan hamzah, ini juga idhar qamariyah ya. Kalau ini idhar qamariyah, kalau ini idhar halqi. Kemudian sukun mim ini hati-hati, di sini kadang-kadang dibaca panjang padahal ini adalah pendek. Ihdal umam,
umam, pendek ya, bukan umam tapi umam. Ahda min ihdal umam, la yakununna ahda min ihdal umam. Kita boleh berhenti, boleh juga terus kalau kita kuat nafas, karena di sini ada tanda waqaf jim, artinya jaiz, boleh berhenti, boleh terus. Falamma, ini ada tasydid mim yang kita kenal dengan gunnah musyaddada. Musyaddada artinya bertasydid ya, mim yang bertasydid itu adalah gunnah, kita panjangkan. Falamma, jadi ketika falam lam itu kita tahan membacanya. Falamma ja'ahum, ja'ahum sama dengan yang tadi, ja'ahum adalah mad wajib muttasil. Ja'ahum nadhir, mim bertemu dengan nun idhar syafawi, kemudian nadhirum mazad, tanwin bertemu dengan mim idgham bi gunnah, kemudian illa nufura, kita berhenti di sini. Illa nufura, kita berhenti sebagai mad iwad ya. Mad iwad, iwad artinya ganti, tanwinnya diganti menjadi mad, itu kalau waqaf. Nah, kalau misalnya kita kuat nafas kemudian kita ingin meneruskan di ayat ini, maka kita menggunakan nun yang kecil ini. Nun yang kecil ini gunanya untuk wasol. Artinya apabila kita meneruskan dari ayat sebelumnya ke ayat berikutnya ya. Illa nufuran istikbara. Jadi nunnya ini, nun kecil ini disebut dengan nun wasol karena digunakan untuk wasol. Kemudian disebut juga nun iwad atau nun wikoya. Nun iwad artinya nun sebagai pengganti. Pengganti apa? Pengganti tanwin. Jadi kalau waqaf ini diganti mad, kalau terus maka diganti nun. Nun yang kecil ini harokatnya kasroh. Semua nun yang kecil ini harokatnya kasroh. Kemudian karena sudah diganti tanwinnya, maka rohnya ini tidak panjang lagi, tidak berlaku alifnya ini. Oleh karena itu dipendekkan kalau kita terus. Illa nufuran istikbaran fil ardi wa makras sayyi. Jadi seperti itu. Apabila kita waqaf maka nun ini tidak digunakan. Apabila kita waqaf maka kita harus memberikan harokat hamzah yang ada di sini. Hamzah yang tidak ada harokatnya ini disebut hamzah wasol. Karena kalau wasol dia tidak dibaca, tapi kalau kita berhenti ketika waqaf maka ini kita baca. Bagaimana cara memberi harokat? Ini a, apa i, apa u, apa ustikbaron, apa astikbaron, apa istikbaron. Jadi cara yang paling mudah yaitu kita lihat sini. Di sini ada sukun sin ya. Setelah sukun ini apa itu kaidah secara umum ya. Untuk memudahkan saja, tapi kalau misalnya ingin rinci itu di bab nahwu dan shorof itu kita pelajari di situ. Tapi secara umum untuk kita gunakan sebagai patokan agar kita itu mudah, yaitu apabila kita menemukan huruf yang bersukun, setelah huruf yang bersukun itu adalah ada huruf yang berkasroh. Ini ti ya, tak ya. Maka hamzah wasolnya itu dibaca kasroh. Jadi membacanya istikbaran fil ard. Bukan nis ya. Kalau nis itu kan kalau terus. Kalau berhenti hamzah wasolnya kita kasih harokat tanpa nun ini. Jadi nun ini khusus kalau terus. Jangan dipakai nistikbaran, bukan. Tapi ya. Istikbaran. Jadi semua di dalam Al-Quran apabila kita menemukan ada sukun, setelah sukun ini kasroh maka dibaca kasroh, atau setelah sukun itu fathah maka dibaca kasroh juga ya, karena fathah itu adalah miliknya al atau alif lam al ta'rif. Jadi kita cukup mengingat ini dulu karena yang dhamma itu peraturannya lain juga, yang fathah juga. Ini yang kasroh, khusus yang kasroh ya.
Khusus yang kasroh, hamzah wasolnya apabila tidak ada harokatnya, apabila hamzah wasol, maka kita melihat setelah sukun ini, setelah sukun itu kasroh atau setelah sukun itu fathah. Contoh idhab itu setelah sukun ini kasroh atau setelah sukun ini fathah, maka dibaca kasroh, dibaca i ya, dibaca i. Jadi patokannya seperti itu untuk memudahkan. Kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan fa, ikhfa kita panjangkan. Kemudian ya ini yang perlu kita hati-hati, ada tasydid ya. Tasydid ya, kemudian ya-nya itu bersukun hamzah. Jadi ya berkasroh bersukun hamzah. Sayyi, ada sukun hamzah. Tasydid dulu ya-nya, kemudian ya kasrohnya harus jelas bersukun hamzah. Wa makras sayyi, wa makras sayyi, ini sukun hamzah, ini tidak kentara hamzahnya, kadang ditaruh di bawah, kadang ditaruh di atas, ini disukun hamzahnya. Wa makras sayyi istikbaran fil ardi wa makras sayyi wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlih. Idhar qamariyah, yang ini idgham syamsiyah bertemu sin. Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Ada nun bertemu dengan dha, ini ikhfa, kita dengungkan dan kita samarkan. Tasydid nun gunnah musyaddadah, kemudian kita berhenti di sini, ada waqaf, berhentinya ini kita sebut dengan mad anid disukun karena ada nun yang disukun. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Ada nun bertemu dengan ta, ikhfa kita panjangkan juga, ada nun yang bertasydid gunnah musyaddadah. Li sunnatillahi, lafdzul jalalah ini dibaca tarkik atau tipis ya. Kemudian ini mad iwad. Fala tajida li sunnatillahi tabdila. Kalau sugra karena ada di tengah ya, sugra. Wala tajida li sunnatillahi tahwila. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.